وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian adik-adikku peserta didik SMK Negeri 1 Singosari yang saya banggakan? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin bagi kita semua. Perlu saya ingatkan kembali, bagi kalian yang belum mengambil wudhu, silakan kalian mempost video ini terlebih dahulu dan kami persilakan untuk mengambil wudhu serta melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Bagi yang sudah melakukannya, saya ucapkan selamat karena insya Allah segala aktivitas dan rezeki kalian akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sesuai dengan kontrak pembelajaran yang minggu lalu saya jelaskan kepada kalian, mari kita membaca zikir Sayyidul Istighfar maupun salawat nariyah. Semoga dengan barokah kedua zikir maupun salawat ini Allah senantiasa memberikan futuhal arifin kepada kita semua, memberikan kemudahan kepada kita semua dalam memperoleh ilmu, dan memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melakukan segala aktivitas yang kita jalankan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tafariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Adik-adikku peserta didik SMK Negeri 1 Singosari yang saya banggakan, pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai rukun iman yang ketiga. Apa itu? Yaitu rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman kepada kitab Allah ini merupakan hal dasar yang harus kalian ketahui, karena ini berhubungan dengan akidah Islamiyah. Karena secara garis besar, ajaran dalam agama Islam ini dibagi menjadi 3 hal penting. Yang pertama adalah akidah Islamiyah, atau tentang bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rukun-rukun iman ini. Yang kedua adalah syariah,
yaitu tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun bermuamalah. Dan yang ketiga adalah tentang tasawuf, yaitu bagaimana cara kita berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia maupun kepada lingkungan sekitar kita. Di pertemuan saat kelas 10 dulu sudah saya jelaskan, atau mungkin sudah dijelaskan oleh guru-guru lain, mengenai apa itu rukun iman yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalian review kembali, bisa kalian pelajari lagi apa itu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pintu dari kita untuk bisa meyakini secara keseluruhan apa itu rukun iman. Dan apabila kalian ingin mereview kembali apa itu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa mengklik pada link pada deskripsi di bawah ini. Salah satu ciri yang membedakan antara nabi dan manusia biasa adalah adanya wahyu. Wahyu yang dimaksud di sini adalah bukan wahyu teman-teman kalian, tapi wahyu yang di sini yang dimaksud adalah wahyu yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasulnya, yang kemudian wahyu ini dijadikan petunjuk hidup bagi dirinya maupun umatnya. Lantas apa sih yang membedakan antara nabi dan rasul? Nah, yang membedakan antara nabi dan rasul ini pada salah satu dari keempat sifat yang dimiliki oleh nabi. Yang kita ketahui bersama bahwasanya sifat yang dimiliki oleh nabi ataupun rasul yaitu yang pertama sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Ada 4 sifat ini. Tetapi hanya ada satu sifat yang membedakan antara nabi dan rasul, yaitu pada sisi tabligh, yang artinya menyampaikan wahyu. Nah, kalau nabi biasa saja ini hanya diberikan wahyu kepada sebagai petunjuk bagi dirinya saja. Tapi kalau rasul ini dia harus menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang dibimbingnya. Itu yang membedakan antara nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kata kitab ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab, kata yaktubu kitaban, yang memiliki arti tulisan. Adapun secara istilah, kitab adalah kumpulan wahyu dari Allah. Jadi di awal sudah saya jelaskan bahwasanya wahyu merupakan petunjuk dari Allah yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia, yang diturunkan kepada nabi atau rasul melalui malaikat Jibril. Sekilas tentang malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini oleh Allah diberikan keistimewaan, yaitu bisa merubah wujudnya, yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya saat malaikat Jibril menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ini merubah wujudnya dalam bentuk manusia, kadangkala seperti manusia, kadangkala dalam bentuk lain. Sehingga pada buku paket kalian atau pada e-book kalian, pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Namun pada dasarnya tidak hanya cukup dengan meyakini sepenuh hati saja, atau dalam istilah bahasa Arab tasdikun bil qalbi, tetapi juga takrirun bil lisan, atau mengikrarkannya dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mempraktekannya dengan perbuatan. Sehingga ada 3 cara kita mengimani kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah tasdikun bil qalbi, meyakini dengan sepenuh hati. Dan yang kedua adalah takrirun bil lisan, mengikrarkannya dengan ucapan. Dan ketiga adalah wa'amalun bil arkan, dan mempraktekannya dengan perbuatan. Yang kedua adalah nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan turunnya kitab dimulai dari kitab Taurat. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang diperkirakan turunnya pada tahun 12 sebelum Masehi. Menurut ilmuwan, 1 Masehi ini dimulai ketika lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau keterangannya SM berarti sebelum Masehi. 12 SM berarti 12 sebelum Masehi. Yang
Isi dari kitab Taurat ini berupa bahasa Ibrani, karena bahasa semua kitab ini menyesuaikan dengan bahasa kaum setempat. Kalaulah seumpama kitab Taurat ini turunnya di tanah Jawa, pasti isi dari kitab Taurat ini juga menggunakan bahasa Jawa. Tetapi kitab Taurat ini pada kenyataannya turun atau diberikan kepada Bani Israel yang menggunakan bahasa Ibrani. Adapun isi pokok dari kitab Taurat adalah yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh. Yang ketujuh, larangan untuk berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan bersumpah palsu. Dan yang kesepuluh, larangan menginginkan hak orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang diperkirakan turunnya pada tahun 10 sebelum Masehi. Yang isi dari kitab Zabur ini menggunakan bahasa Kipti yang digunakan oleh bahasa kaum Bani Israel pada saat itu. Jadi Bani Israel itu meski banyak keturunannya, tapi setiap tahun atau mungkin beberapa tahun sekali ini memiliki bahasa yang berbeda-beda. Adapun isi pokok dari kitab Zabur ini, yang pertama adalah nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima adalah nyanyian untuk raja. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang diperkirakan turunnya pada tahun 1 Masehi, yang berbentuk bahasa Suryani, karena diberikan juga kepada Bani Israel sehingga menggunakan bahasa Suryani, karena Bani Israel pada tahun 1 Masehi ini menggunakan bahasa Suryani. Adapun isi pokok dari kitab Injil yaitu tauhid dan ajaran keesaan Allah Subhanahu wa taala. Serta kita meyakini bahwasanya keberadaannya sudah mengalami perubahan oleh tangan manusia. Berbeda dengan Al-Qur'an Karim. Berbeda dengan kitab Al-Qur'an Karim. Keasliannya pasti akan dijamin asli oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Karena Allah sendirilah yang menjamin keasliannya tersebut berdasarkan kalamullah, firman Allah di dalam Al-Qur'an Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Selanjutnya adalah Al-Qur'anul Karim. Diberikan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Khatamul Anbiya, pemungkas para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diberikan pada tahun 7 Masehi. Saat itu usia Nabi menginjak usia 40 tahun. Dan saat itu pula dengan turunnya wahyu pertama Al-Alaq ayat 1-5, berarti Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Sedangkan Nabi Muhammad lahir pada 570 tahun, sehingga apabila 570 ditambah 40 tahun, berarti turunnya Al-Quran ini pada tahun 610 Masehi. Isi dari Al-Quran ini berupa bahasa Arab, karena Nabi Muhammad sendiri juga orang Arab. Namun yang menjadi istimewa dari Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quranul Karim ini dijadikan atau sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang hanya diberikan kepada umat dari Nabi tersebut. Tapi kalau Al-Quran ini menjadi keistimewaan karena dia adalah rahmatan lil alamin, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya umat-umat manusia yang beragama Islam saja, tapi selain beragama Islam pun ini juga akan menjadi petunjuk dan pedoman hidup. Isi pokok dari Al-Quranul Karim yang pertama adalah akidah atau keimanan, tentang bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam rukun-rukun imannya, termasuk kita mengimani kitab-kitab Allah ini juga merupakan bagian dari akidah atau keimanan. Yang kedua adalah ibadah, baik ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah murni tanpa memerlukan
bantuan biaya atau harta. Contohnya adalah sholat, puasa, ini kan tanpa memerlukan biaya atau harta. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang sebenarnya dia juga ibadah murni, tapi dia juga memerlukan bantuan harta benda. Contohnya adalah ibadah umroh, ibadah haji maupun zakat. Ini kan memerlukan bantuan harta benda. Yang ketiga adalah akhlak, baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar kita. Yang keempat adalah muamalah, hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana cara kita berjual beli, bagaimana cara kita berdagang, bagaimana cara kita meminjam uang kepada orang lain, itu diatur dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kelima adalah kisah. Kisah yaitu cerita Nabi dan Rasul terdahulu. Tidak hanya Nabi dan Rasul saja, tapi di sana juga di Al-Quran sendiri juga diceritakan tentang cerita dari orang-orang fasik. Contohnya adalah Qarun yang memiliki banyak sekali harta, tapi dia memiliki sifat kikir. Tujuannya apa? Al-Quran Al-Karim menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu agar kita sebagai umat manusia yang mempelajari Al-Quran Al-Karim ini bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Yang keenam adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah isi-isi dari ajaran atau isi pokok dari Al-Quranul Karim. Selanjutnya adalah suhuf. Suhuf ini juga berasal dari bahasa Arab. Suhuf merupakan bentuk jamak atau bentuk dalam bentuk banyak. Bentuk tunggalnya adalah suhifah. Suhuf adalah wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran. Ini berbeda dengan kitab atau perbedaannya dengan Alkitab tadi. Kalau kitab ini merupakan lembaran-lembaran yang telah dibukukan, tapi kalau suhuf tidak dibukukan, itu perbedaannya. Dan siapa saja Nabi dan Rasul yang menerima suhuf? Yang pertama adalah Nabi Idris alaihissalam dengan 30 suhufnya. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 10 suhufnya. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam dengan 10 suhufnya juga. Dan yang keempat adalah Nabi Syed alaihissalam dengan 50 suhufnya. Nabi Syed ini terdengar asing di telinga kita karena Nabi Syed ini bukan merupakan Nabi dan Rasul yang wajib kita imani yang berjumlah 25 Nabi dan Rasul. Karena sesungguhnya menurut riwayat ada juga yang menyatakan bahwasanya jumlah dari Nabi ini sebenarnya sangat banyak sekali, bahkan sampai puluhan ribu. Namun yang wajib kita imani hanya 25 Nabi saja. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ada dua cara. Yang pertama adalah cara kita mengimani kitab sebelum Al-Qur'an. Baik itu kitab Taurat, kitab Zabur maupun kitab Injil, dengan cara meyakini keberadaannya yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut tanpa mengamalkan isinya. Perlu digarisbawahi, tanpa mengamalkan isinya. Karena dengan turunnya Al-Quranul Karim ini, Al-Quranul Karim sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi ajaran-ajaran yang ada di kitab sebelumnya ini dinasakh atau dihapus karena telah disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Sehingga kita tidak perlu untuk mengamalkan isinya, tapi kita harus mengamalkan isi dari kitab Al-Quran. Lantas bagaimana cara kita mengimani kitab Al-Quran? Yang pertama adalah dengan meyakini keberadaannya. Yang kedua, membaca dan memahami isinya. Ini ketika kita mau membaca maupun memahaminya akan bernilai ibadah atau kita akan memperoleh pahala yang banyak sekali apabila kita mau membaca dan memahami isinya. Dan yang ketiga adalah mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam isi Al-Quran tadi. Ada 6 tadi, baik itu tentang akidah, tentang akhlak, tentang kisah, tentang pengembangan ilmu pengetahuan, tentang ibadah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment sebagai bahan absensi kalian pada pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada ilmu yang kita peroleh pada pertemuan hari ini, meski hanya sedikit. Semoga bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.